Halo teman-teman Suara Juventini, terima kasih masih terus menonton Suara Juventini dan kita kali ini ingin membahas pertandingan di Serie A ya melawan dulu ada karakter kartun bukan kartun ya, si Como. Itu yang tahu cuma Banget ya. angkatannya Genta doang. Oke, Anjing. tapi sebelum kita mau ngomongin banyak tentang preview kali ini, gua Jeki yang akan memandu untuk kali ini sesi edisi video kali ini dan gua ditemani oleh teman gua yang pakai kacamata tapi beda ya. Oke, dari Genta dulu deh. Coba diperkenalkan dirinya dulu Genta, silakan. Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi bersama Genta dari Sudimara. Oke, Kita thank gas. you Genta udah bisa kembali lagi di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang Serie Yes. A kali ini. Terus satu lagi kemarin juga kita barengan juga dan kali ini kita mau bahas untuk pertandingan. Dengan siapa? Ya, halo semua. Perkenalkan saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Oke, terima kasih Bustan. Nah, Bustan ini adalah membership dari Suara Juventini. Kita memang punya program kalau teman-teman di situ ada apa fitur di channel kita ada fitur gabung, lo gabung aja. Setelah lo gabung, lo akan masuk ke dunia Suara Juventini. Apa itu dunia Suara Juventini? Salah satunya seperti Bustan, bisa ikut ngobrol di video kita kali ini dan akan didengarkan ke seluruh dunia. Tapi yang lebih lebih gila lagi sih sehari-hari kita selalu bersama Juventus karena grup WhatsApp Juventus 36 jam ya. Bisa 36 Ya. jam. Grup WhatsApp kita tuh 36 jam bahas Juventus ya. Silahkan nanti testimoninya dari Bustan sendiri. Apalagi kalau habis pertandingan ya. Waduh, bisa 3 hari kayaknya kalau kalau kalah, kalau kalah Buka lebih WA panjang terus biasanya. tiba-tiba udah ratusan notifikasi Iya. gitu. Iya, 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 Pokoknya iya. rame deh pokoknya kalau habis pertandingan biasanya. Oke, kita mau lanjut nih mengenai Serie A ya. Dan ini adalah game setelah sehabis Winter Mercato final dan kita kemarin sudah bahas banyak tentang Mercato yang in dan out dan ini adalah istilahnya aja the last dance-nya dari Juventus nih. Maksudnya apa? Ini udah Mercato udah selesai. Artinya Ya. ya udah nih dari sini lu sampai terakhir ya ngapain nih gitu loh karena udah nggak ada Hmm. lagi tambahan booster nggak ada tenaga tambahan gitu loh lu nggak ada vitamin tambahan kan sebelum sebelum ada Winter Mercato kan mungkin lu banyak kena tembak mungkin lu banyak kena cedera mungkin lu bermasalah ini bermasalah itu oh ada Mercato nih mungkin kita bisa tambal sana kita bisa tambah di sini nah Mercatonya udah selesai kita udah tahu nama-namanya dan sekarang kita dihadapkan melawan Como dan kemarin kita memang hasilnya cukup oke lawan Empoli kita menang ya 4-1. Terus kita dan Como sendiri juga lagi terseok-seok di zona degradasi ya. Terus juga Juventus juga hanya beda selisih 1 poin ya sama Lazio ya untuk bisa ada Hmm. di 4 besar. Jadi menurut gue ini pertandingan sebenarnya antara antara papan atas sama papan bawah karena Comonya sendiri lagi berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Nah, terus gimana nih menurut teman-teman nih untuk pertandingan kita melawan Como dari mana pertemuan pertama kita di musim ini kita udah menang nih 3-0 secara meyakinkan itu di awal-awal ya. Gimana atau berapa sih? Satu atau dua ya? Pokoknya baru ya. Satu kayaknya. Satu ya, yang Bangula Ya. yang Yang golin ya. Bangula Iya dulu. Bangula Ya. golin. Tidak Nah, menyangka Mbak. waktu itu Inti waktu itu kita. iya kita Hmm. baru mulai langsung menang 3-0. Nah, Ya. menurut teman-teman apakah kita akan mengulang lagi ataukah akan ada kejutan dari Como? Menurut Genta gimana? Terima kasih Bung Jeki. Jadi memang lawan Como ini betul tadi yang dikatakan bahwa ini last dance Juve dan berita bagusnya kita pekan lalu menang, jadi memang saatnya kita naikkan mentalitas kita ya gitu. Karena ini mentalitas lagi bagus, menangnya juga kemarin menang gede, walaupun menang melawan papan bawah juga bisa dibilang Lege. Tapi itu sangat diperlukan kemenangan Empoli kemarin menang lawan melawan Empoli. sorry Empoli sorry Iya, Empoli. sangat diperlukan menang lawan Empoli kemarin karena benar-benar menaikkan mental pemain Juve dalam opini gua dan kita sebagai Juventus ini juga yakin ini merupakan start yang bagus di putaran kedua. Jadi memang game besok melawan Como harus kita menangkan. Malah bisa dibilang krusial karena kita ke depan akan menghadapi knockout Champions League juga gitu kan, ada juga Inter Milan menunggu, jadi mentalitas harus dibentuk dalam 2 match terakhir. Pertama udah menang lawan Empoli, kemudian lawan Como. Kalau kita bisa bungkus 2 kemenangan berturut-turut
itu mentalitas gua rasa cukup lah untuk bisa mengarungi minimal melawan Inter ataupun lawan PSV nanti ya Champions Oke, League. jadi Itu bro. hawa-hawa seperti hawa-hawa kan biasanya di kemarin-kemarin kalau habis menang biasanya seri. Itu Itu gimana? Nah, itu gimana? ya hawa itu tetap ada dan Tetap kita away ada. lagi ya. Tetap ada, tapi ya itu dia, semoga ya DNA Juve yang mentalitas yang cukup oke dalam sejarah Juve gitu ya, dicerminkan lah besok gitu. Oke, Kita lagi jadi perlu banget menang nih, oke. benar-benar lagi perlu. Oke. Bukan hanya buat poin masalahnya tadi, buat mental itu. Oke, jadi lu masih punya keyakinan lebih besar bahwa hawa abis draw Hmm, itu ada, tapi lebih besar keyakinan lu untuk menang ya. ya, Oke. Oke, Bustan. siapapun yang mencetak gol. Oke, nanti kita bahas pemainnya. Oke, Bustan, ya kita tahu lah Como hari ini ada di peringkat berapa ya? 15 ya kalau nggak salah ya. Ya, Ya 15 intinya itu. mereka 15. sangat struggle. Kalau Juve Let's Dance untuk mengejar bagaimana keempat besar atau ya peluang Scudetto ya mungkin masih jauh, tapi ya keempat besar. Ya, mereka juga akan Let's Dance juga kan untuk bertahan di Serie A kan. Gitu. Apakah ada Iya. potensi kejutan nggak? Atau sebenarnya ya Juve masih oke lah untuk nanti lawan Como. Gimana silakan? Ini kan belum pernah ya 3 kali menang berturut-turut gitu. Bahkan Ya. di beberapa match terakhir itu menang 2 kali berturut-turut pun susah. Iya, kan gue bilang tadi habis menang Padahal langsung draw. habis Iya. menang draw, menang draw. Atau bahkan habis menang draw berkali-kali gitu. Iya. Nah, itu yang jadi penyakitnya Juve musim ini gitu kan. Apalagi ini pertandingan tandang dan Como juga lumayan banyak berbenah juga kan di winter mercato ini dengan mendatangkan Siapa? banyak pemain gitu. Jadi intinya sih Juve jangan lengah lawan Empoli. Banyak hal yang mesti diperbaiki. Apalagi ini kan setelah lawan Como ini eh 21 hari ke depan itu akan main di 6 match berturut-turut gitu kan setiap 3 atau 4 Iya hari ada gitu. Copa Jadi soalnya. mm-mm, ada Copa, ada Champions UCL. League. Hmm. Jadi harus benar-benar bisa ini ya memanage stamina juga, memanage tim agar bisa tetap prima di setiap pertandingannya gitu, agar bisa dapat hasil maksimal. Itu Iya, sih iya. harus hati-hati pokoknya. Oke, kalau di manage berarti udah cukup ya orangnya kan? Udah ada, back udah ada cadangannya. Semua Ya. udah ada Ya. cadangannya. Cuman memang kan Artinya Mota udah nggak punya sekarang-sekarang alasan lagi dong. ya harusnya sih. Cuman untuk beberapa hari ke depan mungkin agak struggle juga karena ada Kalulu sama Cambiaso juga belum balik kan. Jadi Oke. lini belakang agak lumayan tipis dan Alberto Costa juga masih belum main-main gitu. Oke, nanti Nggak kita tahu bahas ini tentang pemain lah. ini gimana orangnya. Bentuknya kayak apa gitu ya? Apakah benar Pokemon ataukah oh, sih, parah banget si Pondra bilang Pokemon. Ntar kalau misalkan Alberto Costa jagonya luar biasa, ntar gue mau bikin sesi sendiri. Lu gimana kemarin bilang Pokemon lu kan? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya adalah mengenai taktik atau potensi pertandingan mengenai keunggulan dari Juventusnya sendiri atau keunggulannya dari faktor kunci dari Juventus sendiri atau faktor kunci dari Como sendiri. Gue mungkin ngasih ngasih satu ini ya, ngasih satu eh, prolog atau ngasih pendahuluan bahwa Como setelah gue lihat datanya dari FBref adalah tim yang di mediocre atau bahkan dibilang papan bawah, tapi dia menghilangkan eh, apa namanya nilai-nilai dari kalau gue mediocre gue kalau lawan tim gede gue low block nggak. Jadi Como nggak gitu. Pertama itu Como nggak main low block. Como justru main terbuka. Kedua, Como Como ini dilatih sama Fabregas ya. Ya. Fabregas ini jauh dari kata Italiano dalam arti kata ini bukan pelatih taktikal, ini pelatih idealis. Dari datanya, Como adalah tim yang paling tertinggi memegang sentuhan bola di antara tim mediocre. Bahkan dia di atas Milan kalau ngomongin datanya ya. Jadi kalau dia misalkan sentuhan bola artinya dominasi atau possession, Como lebih baik bahkan dari tim-tim seperti Torino, seperti Lecce. Ya siapapun yang kita sebut lah yang ada di mediocre. Jadi Como lebih baik dalam arti kata sentuhan bola. Itu tidak lain peran dari Fabregas yang ingin bermain banyak passing. Karena jumlah passingnya juga cukup tinggi. Memang possession paling tinggi adalah milik Juventus, tapi Como nggak jauh dari peringkat 10 atau bahkan ada di 10 besar. Bayangkan, dia ada di peringkat 15, tapi kalau untuk urusan menguasai bola, Como justru bermain lebih punya identitas gitu loh. Dibanding kan kalau kita kan suka ngeselin ya kalau lawan kayak misalkan Leke ntar dia main low block
Ya, ya. Ya kan? Atau kita Ya. lawan Venezia, ntar di mereka main low block, atau lawan Torino mereka main bertahan. Nah ini enggak, ini identitasnya si Fabregas ya dia menunjukkan kalau diri gua adalah Barca, main passing, 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 passing. Nah, Eh, menurut lo dengan Como dengan cara main seperti itu peluangnya akankah makin besar ataukah Juventus eh, justru apa justru kebalikan Juventus yang agak menahan dominasi atau mungkin seperti apa nanti kalau dari Bustan sendiri melihatnya gimana dari apa pengantar gua tentang Como dan Juventusnya sendiri? Ya seperti yang dibilang tadi kan Como ini di bawah Fabregas sangat ini ya sangat berani, tim yang berani bermain menyerang lawan siapapun gitu. Mereka tetap bermain idealis, eh, bermain terbuka melawan siapapun dan berani bermain dengan nggak low block lah istilahnya, nggak Iya, seperti tim-tim yang papan bawah ya. Jadi ini cukup ini juga sih cukup bikin hati-hati juga untuk Juve gitu karena bisa-bisa aja lawan tim-tim kayak gini Juve kepleset lagi gitu. Karena udah sering kan Juve kepleset lawan tim papan bawah. Cuma memang kalau dibilang ininya sih, kalau dibilang peluang ada sih peluang untuk Juve karena kan biasanya Juve akan kesulitan lawan lawan tim papan bawah kalau tim papan bawahnya itu lebih bermain low block gitu. Sedangkan ya. Como sendiri bermainnya lebih terbuka sehingga mungkin area itu yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Juve jadi masih ada peluang sih untuk itu. Walaupun sebetulnya Como ini nggak bisa dipandang enteng juga eh karena kalau dari sisi pemain kan banyak pemain baru yang punya nama ada yang juga gitu. potensial kayak Nico Pas Hmm. katanya diincar Madrid, Nico gila. Pas itu Anak kan dari dia Pablo kan Paz. belinya dari Madrid gitu, tapi Madrid punya opsi buyback kalau nggak salah. Hmm, Jadi mau di buyback lagi sama Madridnya. Selain Nico Pas juga ada Cutrone. beberapa pemain sih kayak eh, Petrone. Cutrone itu ya lumayan. Dia banyak pemain Itu Spanyol dan juga, cuman memang kelasnya kelas mm, ya kelas B lah. ya. Mm-mm. Dan yang menarik kemarin itu Jonathan Icone kan Hmm. Ya. dari Fiorentina itu yang lumayan menarik juga dan ada satu nama lagi nih yang sebetulnya dulu sempat jadi wonderkid yaitu apa ya Maxen Chakaret namanya yang dari Lyon yang dulu pernah ngacak-ngacak Juve di zamannya Sarri kalau nggak salah di Liga Champion Ya, bahkan ya. waktu itu Lyon kalau nggak salah masuk semifinal ya ngalahin City City apa PSG gitu kalau nggak salah City ngalahin Hmm. City jadi Lyon sempat masuk semifinal juga waktu itu dan Chakaret jadi salah satu pemain kuncinya dia dan itu jadi pemain yang akan berbahaya juga sih untuk Como. Ya Oke, hati-hatilah. oke. Jadi intinya ada hati-hati dan tapi ada peluang ya bahwa kita karena ini Ada. main terbuka biasanya Juventus kesulitan kalau lawan low block. Gue justru ini adalah panggungnya Kolomoani ya, karena Kolomoani kan kita tahu mereka punya sprint yang bagus, si Kolomoani punya sprint yang bagus, duel bagus. Jadi kalau kita main direct-direct kayak passingnya Turam ke Conceição ini akan lebih menarik ya. Taktiknya akan Hmm. seperti Iya. itu. Misalkan long pass, terus Kolomani kejar atau Yildiz kejar segala macam. Karena si si Como pasti dia tetap dengan identitasnya. Gue mau kalah mau menang, gue tetap menguasai pertandingan. Gue main terbuka. Nah ini enak untuk tipikal-tipikal kayak Kolomani, tipikal Tonton kayak, juga enak ya. Hah? Hmm. Iya Buat kayak ditonton juga. Iya, Nico Gonzalez tipikal yang enak. Nah, gimana menurut lu Genta mengenai tadi apa yang gue udah sampaikan sama Bustan sampaikan mengenai kunci pertandingan atau taktik pertandingan nanti yang akan dihadapi Juventus? Ya, sangat sepakat yang dikatakan Bung Jeki dan juga Bung Bustam. Apa ya? Gue cuma nambahin dikit paling ya. Mungkin Juve bisa ambil keunggulan dari menit-menit awal malah gitu, ataupun babak pertama kita coba mengamankan lah bisa dibilang karena ya tadi ada potensi untuk kita main terbuka juga melawan tim yang udah pasti main terbuka jadi kita bisa memainkan Juventus yang diinginkan gitu pola permainannya ditambah yang pasti skill secara individual kan kita menang lah ya dibanding Como walaupun Como tadi ada pemain-pemain hebat apalagi Como baru kehilangan kiper jagonya Ya, Emil. cadangan juga di sana. Iya iya. Jadi ya Como di balik kekuatan yang ada, gue masih yakin sih kalau Mota mencoba ambil inisiatif untuk mengamankan babak pertama dengan keunggulan, gue yakin sih bisa.
gitu aja sih. Jadi Iya, harus iya. harus dicoba lah gitu. Tidak perlu yang ragu itu untuk nunggu dulu atau lain sebagainya. Sporadis juga nggak apa-apa feeling gue sih. Babak pertama Iya. langsung. Tapi Mm, gue ini ya masih salut sama Como dalam arti kata gini. Mungkin kalau mm, pemiliknya bukan orang Itali gitu. Maksudnya kalau orang Itali justru mungkin udah dipecat ya, kali Fabregas karena terlalu beresiko bermainnya gitu loh. Lu oke. makanya lu nggak bisa step up bisa di peringkat 10, peringkat 8, peringkat 9 karena kan dengan Bola nembak. iya lu dengan kemampuan pemain kayak gitu lu berani aja gitu main gitu terus. Ya, Menurut ya, gue Makanya sih makanya dikasih ini dimanjain juga gitu di Winter iya. Mercato ini kan mm, mm, mm. dengan harapan ya paling nggak bertahan dulu lah di Serie A Iya, maksud dengan gua, gak main kayak gitu. iya maksud gua Fabregas termasuk dapat privilege yang bagus gitu dari Como dengan lu bisa pakai ide lu gitu loh, walaupun kalah ya udah ayo terus Iya. gitu kan. Kayak kalau kalau enggak ya gimana dong? Kan nggak bakal bisa menang-menang kan gitu kan. Kemampuan tim lu kan kecuali lu kayak City ya langsung belanja gila-gilaan gitu ya pemain hebat semua. Ini kan enggak juga. Kan yang didatengin juga kelas B juga yang di Spanyol ya gitu. Iya, benar. Oke, kita langsung lanjut ke masalah pemain kita yang baru nih, ya kan? Hmm. Nanti ada gimana menurut teman-teman? Seperti Kelly kan udah datang nih, Alberto Costa, Vega kita udah lihat, Colomani kita udah lihat. Menurut lu peluangnya seperti apa? Akankah dimainkan lagi nggak dua orang ini, Vega dan Colomani, dan dua orang selanjutnya kayak Kelly, Alberto Costa bakal dimainkan nggak menurut lu nih? Menurut Genta gimana? Ya, Kolo sama Vega sih oke untuk ukuran Serie A sih menurut gue sangat kepake, apalagi kita juga lagi banyak badai cedera. Jadi Ya, main nih Kolo sih lawan bukan. Como nih. Kelihatannya sih Vega Gatti akan mengisi sih di belakang. Kita lihat kemarin Vega cukup taktis mainnya, nggak terlalu banyak bingung dan dia juga ternyata kaki kirinya kuat ya. Vega itu bagus lah buat buat nemenin Gatti yang kaki kanan. Nah, kalau Kolo itu kelihatan banget kepercayaan dirinya luar biasa. Dia sadar dirinya adalah pemain besar lah, punya pengalaman main di final World Cup. Jadi kelihatan banget gitu. Apalagi nanti lawannya Como, gue yakin bisa jadi makanan dia gitu. Dan dia mungkin ada motivasi juga membuktikan untuk jadi pemain inti gitu, bukan Dusan. Dan si Kolo ini juga bisa main di kiri kan Iya. gitu, jadi kalau memang harus darurat Dusan dimainin, dia bisa agak melebar ke kiri. Nah, untuk pemain lainnya kalau gue mungkin singkat aja, Kelly sih belum akan main nanti, sama satu lagi si Costa ya, Ah. gue juga punya feeling belum main kayaknya, gitu aja sih. Mungkin di Even Copa nanti main. nggak even misalkan udah menang 3-0 nggak dimainin nih. Ya, oke. Boleh deh kalau itu. Kalau misalnya babak kedua menit 82 gitu mungkin bisa. Tapi kalau Kelly belum sih kayaknya. Belum ya. Costa mungkin. Oke, oke. Oke, kalau dari Hmm. Bustan sendiri gimana menurut lu? Empat pemain ini akankah langsung dimainkan berbarengan atau hanya Colomani atau Vega yang bermain lagi seperti kayak pertandingan lawan Empoli? Ya untuk kalau Muani dan Vega kan peluangnya lumayan besar juga untuk Iya, main ya. Vega Karena sih yang paling besar. Kalau lu nya cedera. ya karena kalau lunya cedera itu. Kalau Muani kan mungkin karena waktu lawan Benfica nggak main juga, jadi lumayan fresh juga ya. Karena Hmm. baru main 3 pertandingan yang jaraknya cuman seminggu gitu, jadi harusnya masih lumayan fresh juga. Kalau untuk Costa sendiri sih, ya sayang sih sebetulnya harusnya di pertandingan pertandingan kayak gini nih harusnya udah bisa jadi Dimain ya. pemain inti gitu dari awal. Tapi Kan karena kok dari kan si Cambiaso kemarin-kemarin. nggak main juga ya. Karena kemarin-kemarin nggak pernah masuk, dapat menit bermain, nggak pernah dapat pengalaman bermain ya, jadi eh, mungkin agak susah juga kalau dia mau jadi pemain inti. Harusnya sih bisa kalau misalnya seperti dibilang tadi ya, kalau udah unggul jauh ya bisa masuklah sebagai pemain pengganti untuk nambah jam terbang gitu di Juve. Tapi kalau untuk inti sih enggak. Kalau untuk Kelly sendiri kayaknya juga enggak, kayaknya belum juga. Hmm. Tapi nggak tahu sih. Eh, Mungkin bisa Dia udah jadi nama latihan ke. belum sih Kelly? Belum. Belum ada fotonya latihan. Udah, Oh, udah latihan? udah, Hari ini. kabarnya sih udah latihan hari ini gitu. Kemarin Oh, kan baru nonton doang. iya, Ya. iya. Ya, bisa Oh, jadi nama kejutan juga sih. Karena kita juga kan nggak tahu itu dia kayak gimana di latihan, nggak ada foto latihan, nggak ada video iya latihan gitu. nggak ada footage-nya. Mota doang yang tahu kayak gimana Iya, ya. Udahlah. iya benar. Oke, jadi teman-teman di sini hampir rata-rata sama ya. Ini adalah tentang Colomani dan Vega, Alberto Costa sama Kelly kemungkinan
ya nggak tahu nih apakah akan dimainkan, tapi sih kayaknya nggak akan jadi line up karena kita mau masuk ke line up. Kalau line up pribadi gue sendiri, nanti teman-teman juga akan ceritakan tentang line upnya teman-teman juga ya dari Bustan dan Genta. Kalau gue line upnya pribadi ya pasti kiper di Gray ya, backnya tentu Vega dan Gatti ya, terus kanannya mungkin Savona. Nah ini masalahnya kirinya sih sebenarnya gue berharap memang Alberto Costa dimainin, cuman kelihatannya bisa jadi nanti McKennie lagi di situ. Karena Cambiaso masih belum beres ya. Terus yang kedua ya Thuram sama Locatelli karena kita mau cari menang, mau nggak mau di situ Cop Manners ya. Karena gue juga bingung gitu. Thuram ke Locatelli ini udah bagus banget. Akhirnya susah juga untuk menaruh Cop Manners gitu. Karena sebenarnya posisi Cop Manners kan ada di Thuram sama Locatelli ya. Nah kanannya itu mungkin ya Nico Gonzalez. Gue berharap betul ya bahwa Nico Gonzalez tuh harus segera menemukan performa terbaiknya ya. Karena ini the last dance gitu loh. Ini sisa Giornata nih untuk menunjukin bukti lu musim ini bagus atau flop. Iya kan? Hmm. Lu nggak bisa lagi bilang bahwa ya masih proses karena ini udah cukup banyak pertandingan yang kita lakukan, udah mulai 30 kalau hampir 30 lebih ya kalau dikatakan UCL sama Copa kita hitung gitu loh. Udah hampir Hmm. ke angka segitu. Nah, jadi gue berharap Nico segera menemukan performa terbaiknya, kiri ya Yildiz, nah depan ini kalau Mane aja lah. Nah, sebenarnya sebenarnya memang sayang ya. Gue punya prinsip bahwa lu gaji mahal-mahal nyadangin Dusan tuh sayang sebenarnya. Cuman kayaknya cocok kalau Mane di game ini karena ada jarak pasti space antara lini terakhirnya Como dengan kotak penalti itu pasti space-nya tinggi sekali, pasti akan lebar. Jadi gue rasa kalau Mane tepat. Nah, kalau dari Genta sendiri gimana line up-nya? Gue overall udah setuju dengan yang Bung Jeki bilang, cuman gue mungkin ada sedikit feeling berbeda di back sayap gitu. Ketika kemarin Savona kan dijadikan back kiri, lumayan bisa mengimbangi, ya ada tusukan-tusukan sedikit, tapi bisa stabil di kanannya. Wah, nah ini sangat mungkin juga bisa dilakukan karena WA kan agak full attack gitu ya. Kita mungkin ngincer menang atau ngincer gol di babak pertama, jadi bisa aja WA di bek kanan, Savona di bek kiri lagi kayak waktu lawan Empoli kemarin. Itu doang sih. Kalau lainnya gue sih setuju sama. Atau mungkin Perin mungkin nggak tuh bisa dimainin lawan kelas Como bisa juga sih. Eh, iya biar Hmm, istirahat tuh CL ya. hmm ya udah sih gue itu sih paling tambahannya. Oke, kalau dari Bustan, Hmm. Ya, pertandingan lawan Como ini kan sebetulnya kalau kita bicara ideal ya, jadi pertandingan yang mungkin bisa jadi ajang untuk menurunkan beberapa pemain yang selama ini nggak terlalu banyak dapat menit bermain gitu. Ya, memang sih ini pertandingan yang harusnya jadi momentum Juve untuk bisa meraih kemenangan beruntun ya. Tapi kalau kita lihat jadwal pertandingan berturut-turut gitu, ke setelah lawan Como ini lawan PSV, terus lawan Inter, terus lawan Ya. PSV lagi gitu. Ada 3 pertandingan berat ke depannya setelah lawan Como gitu dan rasanya akan sayang juga kalau misalnya mau mainin pemain-pemain kayak Douglas Luiz gitu atau pemain-pemain yang jarang tampil gitu untuk di 3 pertandingan ini. Jadi idealnya sih di pertandingan lawan Como ini akan ya banyak pemain-pemain yang nggak ini ya nggak biasa banyak Douglas Luiz bermain gitu. kayak Jadi mainnya. kalau secara ini mungkin Douglas Luiz akan main. Thuram mungkin akan masuk karena di pertandingan terakhir kemarin kalau nggak salah dia kan pemain cadangan kan baru masuk di babak kedua. Kalau dari kiper ya mungkin Perin Perin bisa Perin bisa. Backnya yang nggak ada pilihan lagi. Gatti dan Vega nggak tahu tuh Gatti kapan baru dirotasi nggak tahu juga. Ya harus Kelly Tapi main untuk saat dulu ini ya dari rotasi. eh, eh, untuk saat ini ya pilihannya cuma itu doang dua gitu. Kalau back sayap mungkin Savona sama em, nggak tahu ya McKennie Nah, lagi Kenny gitu. lagi Tapi lah. ya mau gimana mau pasang Ruhi juga gimana ya agak susah juga gitu. Cambiaso juga nggak ada. Ya mungkin nggak tahu mudah-mudahan Cambiaso udah bisa lawan Inter ya. Jadi pemain-pemain lain kayak McKennie udah bisa istirahat. Nah mungkin tengahnya itu Thuram sama Douglas Luiz. Terus depannya di belakang striker kayaknya Yildiz. Terus pemain sayapnya itu Conceição sama Bang Mula.
Depannya kalau Muani Kalau Mane ya. itu sih. Dusan Nah, cadangan lagi. Dusan cadangan lagi. Sepertinya sih prediksinya kayak gitu. Iya, 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 iya. Kita Gue nyadangin. juga mikirnya ini sih apa, gak tau, gue tuh tim yang suka kalau memang kita mau rotasi ya don't change to winning team, tapi nanti menit 60 lu rotasi gitu. Gue lebih suka gitu dibanding disiratin dulu kalau gue gitu. Jadi ya kita lihat aja tapi besok kan. Tapi gue punya feeling, gue juga setuju sih tadi Douglas Luiz mainnya karena kan dia kepercayaan dirinya tuh parah banget sih. Kata gue emang harus sering dimainin di menit awal sih memang Douglas Luiz. Karena Cuman kemarin, iya terakhir kemarin lawan apa ya? Itu nggak terlalu jelek kayak biasanya gitu. Mungkin karena kalah aja lawan Benfica kemarin kalau nggak salah ya. Mungkin karena kalah hmm, aja. Tapi sebetulnya mainnya hmm, nggak sehancur biasanya sih. Jadi udah ada peningkatan walaupun dikit sedikit demi eh, sedikit gitu. Jadi mudah-mudahan kalau dia main lawan Como ya bisa lebih meningkat lagi kepercayaan dirinya ya. dan Per- performanya. Douglas pertanyaan gue Luiz, sih kalau Douglas Luiz apakah sih gua berani? nggak terlalu lihat itu jelek. Gue lebih kepada biasa aja. Nggak ada lebihnya. Aksi defensif enggak, aksi attacking enggak. Lebih kayak juga sih kayak Mota nih berani nggak gitu untuk kayak mau nge-grab 2 pertandingan berturut-turut menang, dia nggak mainin Locatelli Thuram gitu misalnya. Ah, kalau Itu gue itu sih, gue penasaran sih. kalau gue dari video kemarin kan gue bilang seriusnya di Serie A aja deh. Hmm. Gue sama Jadi PSV Tapi ya ya mainin malah gue PSV mainin Douglas Luiz aja nggak apa-apa lah. Gue maksudnya gini, gue UCL itu sementok-mentoknya paling perempat final, semifinal juga udah bagus banget. Semifinal tuh udah top lah. Lo 13 pemain baru bro, suruh main di UCL yang harus mentalitasnya. Ya udah lo hmm. mendingan fokus Serie A lah kalau gue mah. cuman kalau mau dibandingkan PSV kan ya lebih ngeri PSV kan. Emang, emang. Maksudnya kita perlu Sebetulnya. Thuram sama Cuman Locatelli di lawan eh, PSV eh, gitu kan. ah, Cuman maksud agak gue sayang gini, juga Gustan, kalau lu misalnya lu lu kalah sama PSV sama kalah sama Como, mana yang bisa lebih diterima? ya PSV. kalah kalah lawan PSV tapi kan nggak bisa diterima juga kalau nggak Ya bisa memang, lolos ya dari kalah nggak ada playoff yang nggak gitu. bisa diterima memang. Cuman orang pasti akan lebih banyak ngerti lu kalau di Liga Champion lah. Hmm. Di Serie A tuh kayaknya haram banget lu. Draw aja kayaknya udah dosa banget kayaknya Juventus. Tapi kayaknya Ya makanya nggak kalau lawan PSV juga nggak bakalan keterima juga. Sama Iya, aja sih. cuman maksud gua lebih parah lah kalau lu di Serie A. Kalau PSV gue masih punya keyakinan kayaknya bisa ya, Mas, dalam artian ya selama di home-nya aja kita megang kan, di away-nya kan hmm. seri aja cukup. Ya, Kan Cuman mainnya kan home cuman gini away. juga pertimbangannya. Kalau mati-matian lawan Como dan PSV misalnya ya, lawan Inter habis Ya itu. kita PSV-nya di mana home? PSV-nya home, kita home duluan ya. home duluan. Hmm. Ya itu udah Karena harus mungkin main lebih bagus sebenarnya. peringkatnya ya Itu dari kita. sebenarnya udah harus main tuh, kayak Kelly itu di PSV udah harus main sebenarnya. Karena kalau dibantai lawan Inter, aduh, nggak kebayang itu. Iya, Lebih lu lebih heboh lagi. lu lu harus main di PSV itu udah harus main pemain-pemain rotasi-rotasi, Cambiaso udah harus sehat sebenarnya supaya buat rotasi-rotasi kan. Ya paling nggak biasa buat lawan Inter tadi bener Bustam sih kayaknya. Jadi biarinnya dia istirahat dulu nih. Ntar lawan Iya. Inter harus fit tuh. Kalau ini. Oke lah, Ya terakhir mudah-mudahan lah apa bisa lah. terhadap Ya Juventus Como mudah-mudahan, dulu. mudah-mudahan kita menang. Menang cepat maksud gue, gol cepat gitu biar bisa diistirahatin lah banyak ini. Ya, ya, ya. Itu sih biar Oke, bisa Bustan lumayan terakhir. istirahat juga itu. Oke, ada Lumayan lagi 5 pemain. Bustan? Udah deh gue. Udah. Ya, Ya sip. kalau Ya, kalau kalau gue berharap ada kemenangan besar lagi kayak lawan Empoli kemarin supaya ya terjaga maintenance mentalitasnya ya. Jangan sampai setuju. jangan sampai draw atau 1-0 tapi pertandingannya asal-asalan gitu. Aduh, sayang banget gitu. Tapi kalau empat Sabtu dini 0 hari ya. iya, tapi kalau 3-0, 4-0, wah itu sih pasti lawan PSV masih semangat itu. Ya. Oke, thank you sekali lagi dari Genta, dari Bustan. Itu tadi mengenai preview kita lumayan panjang nih, padahal Vescomo doang ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dari kita dan jangan lupa share, like, and subscribe video kita. Dan ayo join di membership kita supaya teman-teman bisa join sama kita terus. Oke, Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve.